Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Penatua Jimmy Situmorang atau Sekretariat Gereja. Kebaktian Minggu Paskah kedua disertai perjamuan kudus 27 April 2025 atau saat ini dilayani oleh Pendeta Yosafat Simatupang. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu 30 April 2025 waktu pukul 5.30 WIB, tempat di gereja yang dipimpin oleh Penatua Jimmy Situmorang. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam doa pagi. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan hari Kamis 1 Mei 2025 pukul 19 WIB. Penyelenggara Majelis Jemaat tempat gereja dipimpin oleh Penatua Jenny dan liturgosnya Ibu Eli. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan yang dilaksanakan hari Minggu atau hari ini tanggal 27 April 2025 waktu pukul 12 WIB, tempat di gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum PMJ. Pelawatan umum rutin jemaat atau PURJ BPMKB kepada Majelis Jemaat GKI Pamanukan akan dilaksanakan hari Selasa 6 Mei 2025 waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore, tempat gereja. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Bina Penatua dan Pelayanan, Komisi Anak, Komisi Remaja, Komisi Dewasa, dan Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Minggu atau hari ini 27 April 2025. Waktunya setelah kebaktian selesai, tempat gereja dibawakan oleh Pendeta Yosafat Simatupang. Kami mengundang seluruh penatua dan pengurus Badan Pelayanan hadir dalam pembinaan tersebut. Acara kebersamaan dan pembinaan pengurus KDKB dan pengurus KD setempat akan dilaksanakan pada hari Kamis 1 Mei 2025 pukul 8.30 sampai pukul 15 WIB. Tempatnya Terminal Wisata Grafika Cikole, Jalan Raya Tangkuban Perahu kilometer 8 Cikole. Temanya Together Weekend. Persembahan syukur tahunan dalam ibadah Pentakosta atau ibadah syukur tahunan pada hari Minggu 8 Juni 2025 pukul 9 WIB, jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur tahunan berupa celengan atau amplop persembahan syukur tahunan. Kiranya kita dapat mempersiapkannya dari sekarang. Persembahan umat boleh dilihat di layar. Totalnya minggu kemarin Rp3.634.000. Sekian warta jemaat hari ini. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Anati mereka
Dia megah, kuasa iblis patah menyerah. Allah maut sudah dikalahkannya. Dia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, Kristus bangkit dan menang. Saudara-saudara, kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Paskah. Perayaan Paskah kita belum usai ya. Ketika Yesus bangkit, tidak semua murid langsung percaya loh. Nah, salah satunya Thomas. Dia harus melihat dulu baru percaya. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita ragu akan kuasa kebangkitannya? Mari kita masuki Paskah kedua ini sambil mendalami firman Tuhan hari ini, perihal Thomas. Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Bapa di surga, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Satu Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus dosa kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Sungguh indah kemuliaan, hai percayalah, Yesus Kristus tak
cari yang berdosa, cari di kebun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kebun disambut diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan diri, kita berdoa. Kami memuji nama-Mu Tuhan, sebab karena Engkaulah kami dapat hidup, karena kebangkitan-Mu lah kuasa maut tidak ada lagi dan tidak punya sengatnya. Dan biarlah pesan Paskah ini tidak berhenti dan terus mengalir dalam kehidupan kami dan meneguhkan semangat untuk meneruskan kehidupan yang lebih baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Maka Tuhan bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai dengan 32. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai dengan 32. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 118 ayat 14 hingga 29 secara berbalasan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.
bersyukur kepadamu, ya Allahku. Aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bacaan kedua menurut Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Bacaan kedua menurut Wahyu 1 ayat 4 sampai ayat 8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 20 dimulai ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun, Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab
dia. Ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang membaca dan memelihara firman Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat Paskah buat kita semua. Ya, dan semoga perayaan Paskah yang lalu tetap penuh sukacita dan masih berlanjut terus ya. Jadi perayaan Paskah kita memang belum selesai. Ya, seperti yang juga pernah saya sampaikan di sini. Jadi perayaan Paskah kita perayaan yang masih panjang ya. Boleh tampilkan? Perayaan Paskah kita itu hari ini adalah Paskah kedua. Minggu lalu itu Paskah pertama. Itu baru mulai Paskah yang pertama minggu lalu itu. Ya, walaupun jarang disebut Minggu Paskah pertama. Biasanya hanya disebut Minggu Paskah. Ya. Nah, hari ini itu Paskah yang kedua. Masih ada sampai nanti tanggal di akhir Mei itu Paskah ke-7 dan puncaknya ke-8 yaitu perayaan Pentakosta. Ya, jadi panjang Bapak Ibu ya. Nanti di tengah-tengah sekitar tanggal 29 Mei ya, itu ada perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jatuhnya selalu hari Kamis. Dan itu menjadi bagian dari perjalanan 50 hari, dihitungnya dari minggu lalu. Ya, ingat ya, perayaan Paskah kita belum selesai. Jadi kita sudah menuntaskan 40 hari ya. Mudah-mudahan di masa Prapaskah yang lalu sudah ada yang puasa? Sudah ada yang mulai puasa? Belum. Oke, kesempatannya tahun depan ya. Jangan sampai enggak lagi tahun depan ya. Setelah Prapaskah masuk masa Paskah. Ya, ini yang disebut masa sukacita 50 hari. Dan nanti di hari ke-50 turunnya Roh Kudus ya. Makanya disebut Penta, hari ke-50. Nah, apa yang mau kita hayati berikutnya? Dari bacaan kita itu ada beragam, kalau saudara lihat ya. Jadi jangan bayangkan berita Paskah itu berita yang cukup wah. Dalam arti buat kita kan kita seneng, perayaan Natal seneng, dan tentunya Paskah. Nah, pada saat Yesus benar-benar hidup, mati, dan bangkit, itu tidak semudah dan semenyenangkan yang kita rayakan. Mengapa? Kalau saudara lihat rangkaian bacaan kita, ternyata pesan bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga itu gak masuk ingatan para murid. Itu bisa dibuktikan Tuhan Yesus itu membutuhkan setidaknya beberapa kali penampakan. Nah, kalau kata penampakan ya Bapak Ibu, jangan bayangkan sesuatu yang ngeri gitu ya. Kan kita ngebayangin kalau bicara penampakan itu ya sesuatu yang supranatural. Tetapi apakah peristiwa penampakan ini juga supranatural? Supra itu kan sebetulnya melampaui, yang natur, yang biasa, yang alamiah. Kalau saudara perhatikan urutannya di minggu lalu ya, bacaannya soal perempuan yang pagi-pagi benar ke kubur
Di situ ada 2 malaikat, ini versi Matius Yohanes ya. Lalu Maria menangis dan menyangka petugas taman. Langsung percaya enggak? Tidak. Ya. Jadi para perempuan itu datang untuk meminyaki mayat Yesus. Lalu penampakan kedua ke murid-murid. Ya. Hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Jadi ceritanya masih nyambung. Di hari yang sama Yesus pesan itu datang ke Maria. Malamnya Yesus nongol di para murid, tetapi dikatakan pintu terkunci rapat. Di sini ada yang Bapak Ibu yang dalam keadaan pintu rapat terkunci, ada yang bisa masuk? Tidak ada. Kalau Bapak Ibu bisa masuk berarti Bapak Ibu ya antara bukan manusia atau maling. Karena kan yang bisa masuk ke pintu yang terkunci cuma 2 itu. Makhluk halus. Tahu nggak Bapak Ibu kenapa disebut makhluk halus? Ya karena dia nggak punya fisik yang ini kan, ya. Dia halus, jadi dia bisa nembus. Nah, atau kemungkinan kedua, dia bisa masuk karena dia pencuri. Entah gimana caranya, namanya pencuri. Kita kan nggak pernah tahu. Nah, dalam keadaan pintu terkunci, ya. Dan pada saat itu Thomas ada atau enggak? Enggak ada. Ya. Dan mereka kenapa pintu terkunci? Ada penjelasannya. Karena mereka takut. Lalu Yesus nongol cerita damai sejahtera bagi kamu, ya. Nah, 8 hari kemudian mereka masih ya, jangan-jangan nih di rumah yang sama. Walaupun tidak terlalu dijelaskan, tetapi pintunya masih terkunci. 8 hari kemudian. Ngapain? Berarti masih takut. Dan di situ kemudian ada Thomas. Dan Thomas dikasih tunjuk, masukkan jarimu dan jangan kamu nggak percaya lagi. Maka saudara-saudara, dari setidaknya 3 kali penampakan, ini mau membuktikan apa sih? Jadi kalau kita hari ini begitu sukacita merayakan Paskah, pesan Paskah pada awal terjadinya peristiwa itu tidak semudah sekarang. Bapak Ibu, kita percaya Tuhan Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Iya, percaya. Tapi dulu mereka itu ketakutan. Berikutnya, ketika hari sudah malam, pintu terkunci. Menandakan apa? Mereka takut. Bapak Ibu kalau tidur malam atau pergi nih ke gereja atau pokoknya nggak ada orang di rumah, pintunya dikunci nggak? Karena suka ada yang masuk, ya. Makanya kita takut barangnya hilang, ya. Jadi kita mengunci supaya tidak ada yang bisa masuk selain kita yang punya hak masuk ke rumah itu. Lalu apa gunanya kita baca bacaan soal orang main kunci pintu? Ini dia. Berikutnya. Jangan-jangan saudara-saudara yang membuat mereka tidak percaya bukan cuman pintunya, tapi apa? Hatinya. Karena saudara kalau ingat bacaan Prapaskah, ya, Tuhan, ya, jangan kau mengatakan Mesias harus menderita. Mereka itu udah diingetin Mesias itu harus menderita, mati tapi bangkit. Saudara ingat ya ceritanya. Lalu 2 muridnya, jangan ngomong gitu, Mesias itu hebat. Konsepnya Bapak Ibu ya, konsep Mesias antara Yesus dengan setidaknya para murid dan tentunya orang-orang lain nggak nyambung. Yang satu mengatakan Mesias itu harus menderita, mati, tapi bangkit. Yesus
Yesus tuh nggak selesai cuman Mesias itu akan menderita, kasihan deh dia akan mati. Enggak, Mesias akan menderita tapi bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kelompok ini termasuk para murid nggak percaya dan bahkan marah. Nggak bisa, konsep Mesias itu adalah raja yang kuat. Maka saudara-saudara, ketika memang benar Yesus yang mereka sembah mati, maka yang tinggal adalah ketakutan. Makanya mereka mengunci pintu. Tetapi ini yang pentingnya. Apa sih pesan Paskah? Paskah kemudian mau membuktikan bahwa serapat apapun pintu rumah para murid pada saat itu dikunci, Yesus bisa masuk? Bisa. Maka pesan Paskah hari ini, saudara-saudara, betapapun saudara dengan saya mengunci rapat hati kita karena kecewa sama Tuhan Yesus bisa masuk atau enggak? Bisa. Saya kecewa sama Tuhan. Kurang baik apa hidup saya, tapi saya dikasih penyakit. Percuma saya berdoa. Saya gak mau ke gereja lagi. Saya ke gereja ini, saya dibenci banyak orang. Untuk apa saya ke gereja? Saya gak mau ke gereja lagi. Akan ada 1000 alasan untuk saudara kecewa dengan Tuhan, dengan anak-anak Tuhan, dan bahkan mengunci rapat dengan kebencian. Tapi Paskah membuktikan apa, saudara-saudara? Damai sejahtera bagimu. Sekalipun saudara sangat kesal dengan Tuhan kita yang tidak memberikan apa yang kita pengen, jawaban Tuhan, damai sejahtera buat kamu. Jadi percuma saudara mau kabur kemanapun, mengunci rapat hidup saudara dari Tuhan, dari gereja, dari orang-orang gereja. Kalau Tuhan mau masuk, dia bisa masuk. Dan itu Paskah. Paskah bukan cuma sekedar, nih saya ada, saya bisa nembus pintu kan, sekian dan terima kasih, dan kemudian Yesus pergi. Enggak. Ucapan pertama yang dikatakan Yesus ketika dia masuk apa? Damai sejahtera bagi kamu. Dan ini katanya indah sekali, saudara. Dalam bahasa asli adalah Irene. Maka saudara di sini ada yang namanya Iren. Itu bagus loh artinya, ya. Irene kemudian dalam bahasa kita diterjemahkan Iren. Itu artinya bukan, berkali-kali saya bilang ya, kita kan sering ngomong nih, makanya saya nggak terlalu suka ngomong shalom gitu ya. Damai sejahtera, Irene atau shalom dalam bahasa Yahudi itu mau mengatakan ini: when the essential parts are joined together. Jadi gini, yang penting-penting menjadi satu. Nah itu shalom. Bahwa saudara sampai saat ini tidak kaya raya, gak pernah punya mobil sendiri, rumah masih ngontrak, Irene. Karena standar kebahagiaan dan damai sejahtera bukan rumah sendiri, naik mobil, dan rumahnya besar. Tetapi damai sejahtera versi Tuhan adalah ketika Tuhan itu masuk ke kehidupan saudara dan menyapa saudara. Sehingga mudah gak mencapai shalom itu? Memang susah. Sehingga saudara-saudara, saya sangat jarang menghindari bahkan mengucapkan shalom. Dan saudara menjawabnya dengan shalom. Pak, itu kan doa, bagus sebetulnya, benar. Tetapi apakah saudara pada saat mengucapkan shalom itu saudara sudah benar-benar merasakan shalom? Jangan-jangan saudara masih ada kebencian nih di sini. Tapi karena Bapak itu ngomong shalom, shalom gitu ya. Kok dia ngomong nggak jadi gitu. Padahal hatinya mungkin kita masih terkunci nih. Tetapi Yesus kemudian masuk nih, zut, shalom alehem, damai sejahtera bagi kamu. Inilah kepenuhan, the wholeness. Jadi semuanya ada ketika aku ada. Kamu boleh kecewa sama aku, tetapi ketika aku ada di situ, kekecewaanmu itu tidak ada gunanya. Karena shalom. Dan cuman hanya Yesus yang bisa menghadirkan begitu.
Saya tidak bisa. Saudara-saudara tidak bisa. Saudara cuma bisa ngomong doang, shalom. Tetapi mungkin kehadiran saudara itu dibenci sama orang. Maka shalom yang sesungguhnya memang cuma Tuhan yang bisa kasih. Damai sejahtera bagi. Maka saudara-saudara, berikutnya saya mau mengatakan begini, bahwa Allah lah sumber damai sejahtera. Ketika kita mencari shalom itu dalam bentuk harta, tidak pernah bisa. Dalam bentuk emas mungkin bisa, sekarang harga emas lagi tinggi ya. Tetapi itu sementara. Kalau mau bicara damai, entar pas harga emas turun kita kecewa lagi. Kunci lagi hidup kita. Maka nggak bisa. Damai sejahtera itu memang cuma Yesus dan kehadirannya yang bisa memberikan. Berikutnya. Karena engkau telah melihat kamu percaya. Maka berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Ini mah bacaan yang tidak susah. Bapak Ibu bisa percaya. Misalnya, Bapak Ibu percaya nggak kalau saya bisa masak saksang? Percaya nggak? Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun ini mah normal. Bapak Ibu kalau baca ini simple. Thomas itu layaknya kita semua. Lu ngomong lu bisa masak, buktiin. Kalau ada masakan di depan dan saya melihat kamu memasak itu, maka saya percaya. Tetapi selama itu enggak, ya saya nggak akan percaya. Wajar banget. Jadi Thomas itu saudara-saudara, jangan hakimi dia karena dia sulit percaya. Justru mungkin Thomas yang kemudian melahirkan layaknya gereja-gereja kita, GKI, yang selalu bertanya, emang begitu bunyi firman Tuhan? Kalau saudara terlalu mudah percaya malah bahaya. Tapi kata Tuhan, kan Tuhan menunjukkan, nih, lu masukin tangan lu, nah, ini gua, ini saya yang mati dan kamu nggak percaya. Udah percaya, maka kata Tuhan, berbahagialah mereka yang nggak melihat tapi percaya. Nah, melihat di sini katanya melihat to see with the mind. Jadi ini kan Bapak Ibu nggak pernah melihat masakan saksang buatan saya kan? Nah, Yesus juga mengatakan gini, kamu kan nggak pernah melihat bagaimana Yesus bangkit. Ya. Menurut Bapak Ibu, ketika Yesus bangkit ya, kepalanya dulu atau badannya dulu? Ayo. Hah? Jadi kan kalau orang tidur kan gini ya. Nah, waktu Yesus bangkit, kepalanya dulu atau langsung sebadan-badan? Ayo. Sebadan-badan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pertanyaan-pertanyaan detail seperti itu jadi tidak penting. Tetapi kita pantas mempertanyakan dan sangat boleh seperti Thomas. Berikutnya, hal yang terakhir yang mau saya katakan gini. Bapak Ibu jangan pernah mudah percaya. Maksudnya Pak, apapun yang Bapak Ibu dengar, termasuk khotbah di mimbar ini, saudara harus tanya lagi, ntar malam kek, besok kek, supaya saudara baca lagi. Pak, saya dapat YouTube, tanya dan koreksinya langsung percaya, apalagi di forward. Biasanya kita ya yang tua-tua nih, wah bagus nih forward, shoot. Ih beneran forward, shoot. Tanya, Thomas itu selama ini kan kita bilang kamu jangan kayak Thomas, nggak gampang percaya. Justru sekarang kebalik, jadi seperti Thomas. Kamu harus terus bertanya. Tapi ada tapinya. Jangan kamu melihat cuman covernya doang. Nah, Thomas cuma membuktikan itu. Nah, sebagai orang percaya, kamu harus melihat yang tidak kelihatan. Artinya apa?
Misalnya nih Bapak Ibu, mungkin di gereja kita nih datang dengan penuh sukacita, ya bajunya bersih, tapi belum tentu loh hidupnya itu benar-benar baik. Mungkin ada momen kita bisa ngobrol sama dia dan kita tahu, padahal dia rajin ke gereja, belum tentu kehidupannya itu sedang baik-baik saja. Makanya kita harus melihat melampaui yang terlihat. Kayaknya sehat, kayaknya senyum terus, bajunya bagus dan rapi. Apakah kehidupannya pasti rapi? Belum tentu. Nah, Thomas itu ditegur Yesus. Bagus kamu mempertanyakan, nih buktinya. Nah, tapi setelah kamu kritis, kamu juga harus lihat dengan empati. Melihat lebih tajam dari sekadar melihat di depan mata. Maka hari ini saudara-saudara, 3 hal yang tadi mau saya katakan. Betapapun saudara kesal sama Tuhan, sama gereja, sama orang-orang di gereja, sama siapapun, mau kabur nih, saya mau pindah dari Pamanukan ke GKI Sudirman, dikejar bukan sama majelisnya, tapi sama Tuhan. Bapak Ibu mau pindah agama sekalipun, kalau memang Tuhan mengendaki kembali, Bapak Ibu akan kembali. Karena dialah sumber damai. Dan jangan pernah mencari shalom itu di tempat lain. Tuhan yang datang, damai sejahtera bagi kamu yang ketakutan. Tetapi ingat, setelah merayakan itu jangan hilang daya kritisnya Bapak Ibu. Tetap bertanya, tetap membaca, tetap menggumuli firman Tuhan. Kalau saudara gampang percaya, nanti pendetanya bilang, Bapak Ibu sekarang buka dompetnya yuk, buka yuk ya. Gereja lagi butuh nih, AC-nya kurang dingin, yuk kita sumbang yuk. Langsung percaya. Jangan begitu. Bertanya kritis, tapi lebih dari itu, saudara nggak usah diminta sama pendetanya, ini kesiannya AC-nya kurang dingin, ya udah saya sumbang. Nah, itu maksudnya. Artinya saudara-saudara, Paskah ini menjadi penting, bukan cuma berita Yesus bangkit, soraklah haleluya, bukan. Tapi lebih jauh dari itu. Biarlah hari ini kita belajar dari Thomas yang kritis, tapi dari dia juga kita harus bisa belajar punya kepekaan melihat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat kami hendung untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil menghitung jam batas kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk perayaan Paskah yang lalu yang sudah menjadi peringatan bagi kami, tapi untuk terus menjaga apinya berkobar sampai nanti kami merayakan turunnya Roh Kudus. Tuhan, bimbing kami agar kami sungguh-sungguh membuka diri, sebab kami percuma menutup hidup kami, diri kami karena kebencian, karena kemarahan, kekecewaan, sebab Engkau akan selalu mencari kami dan memberikan kami damai. Dan
Dan biarlah damai sejahtera itu sungguh-sungguh datang dari Engkau, dan kami tidak mencarinya di tempat yang lain. Tetapi juga bimbing kami agar tetap kritis membaca firman Tuhan, mendengarkan, mengulangnya setiap hari, agar kami bukan hanya mudah percaya, tetapi kami dengan kritis mempercayai apa yang kami imani. Tapi juga berikan kami mata empati, sehingga kami tidak hanya melihat di permukaan saja, tetapi melihat lebih dalam setiap peristiwa kehidupan setiap pribadi yang ada di sekitar kami. Kami berdoa terus untuk mereka yang sedang berjuang untuk sembuh, pulihkanlah mereka. Bimbinglah agar sakit penyakit tidak membuat mereka kecewa kepada Engkau, sedih, tetapi penuh semangat menjalaninya. Apapun yang harus dijalani, biarlah menjadi proses kehidupan yang mendewasakannya. Mereka yang berulang tahun, Tuhan tambahkan usia dan hikmat. Mereka yang masih mencari pasangan hidup yang sepadan, Tuhan yang perjumpakan. Menantikan keturunan, Tuhan hadirkan sesuai waktunya. Mencari pekerjaan yang lebih layak, kiranya ada usaha yang membuahkan hasil. Mungkin ada komunikasi dan relasi keluarga yang sedang goyah, Tuhan yang pulihkan dan damaikan. Tuhan, inilah doa-doa kami. Biarlah kami sungguh merayakan Paskah ini dengan keyakinan untuk mendalami firman Tuhan dengan lebih tajam, tetapi juga melihat setiap kehidupan dengan penuh empati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur sesuai dengan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 1 ayat 11 sampai 12. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Fajar pagi harapan mereka
Kudus kekal Tuhan Yesus selamanya. Segala kemuliaan, hormat, kuasa hanyalah bagi Dia Raja semesta. Kita pun kan bangkit dengan Dia karena maut telah dikalahkan. Hidup bersamanya sebab Yesus telah bangkit dari maut. Baiklah, kita mau persembahan kita ini dalam doa. Allah yang maha baik yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan buat pagi yang cerah ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan dan waktu Bapa untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa, boleh menjadi kemuliaan nama-Mu Bapa. Ajari kami lagi Tuhan untuk lebih bersyukur Tuhan atas apa berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pujilah Holik semesta,
Mari saudara kita bangkit berdiri. Sungguh indah kabar mulia. Haleluya, Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa kiranya meneguhkan cinta kasih-Nya di tengah kehidupan yang tidak mudah ini. Teladan Yesus Kristus yang bangkit kiranya memasuki kehidupanmu yang kau kunci baginya. Dan biarlah dengan persekutuan Roh Kudus selalu ada terang di tengah duka cita, semangat di tengah kelemahan, dan tentunya sukacita untuk menjadi berkat dari sekarang sampai selama-lamanya. Siang Bapak dan Ibu, diingatkan kepada Badan Pelayanan, Komisi Anak, Komisi Remaja, Komisi Dewasa dan Lansia,
dan juga penatua untuk jangan pulang karena kita dilanjut dengan bina badan pelayanan. Terima kasih.